Kaum ibu yang diberkati Kristus, apa yang ada dalam bayangan kita ketika muncul kata berani? Apa yang ada di benak kita ya kira-kira? Mungkin di sana akan muncul percaya diri, gitu ya. Kemudian kemauan untuk maju, atau juga ingin menunjukkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berani bermakna hati yang mantap dan rasa percaya diri yang tinggi, bahkan ketika dihadapkan pada bahaya yang besar. Hati yang mantap, percaya diri yang tinggi. Lalu apa maksud tema kita sore hari ini? Sesuai bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ini. Bukan sembarang berani. Sisi berani yang sesungguhnya sebagai iman Kristen atau iman yang percaya kepada Kristus yang mau disampaikan dalam pelayanan Paulus dan Barnabas, yaitu ini yang patut harus digarisbawahi bagi kita semua, yaitu tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Kenapa? Karena perintah Allah yang telah menentukan Paulus dan Barnabas menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk membawa keselamatan dan memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia atau sampai ke ujung bumi. Kita bisa lihat di ayat 47. Allah menentukan Paulus dan Barnabas menjadi terang, sehingga terang itu terus diberitakan sampai ke ujung bumi, bahkan ke bangsa-bangsa yang lain. Ini kesempatan yang besar. Kesempatan yang bisa saja tidak datang dua kali. Dan Paulus Barnabas mau menyatakan kepada semua orang tawaran dari Allah, yaitu pengampunan dan pembenaran serta pertobatan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dan tawaran ini tidak hanya berlaku bagi bangsa pilihan, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain, bagi semua orang di seluruh dunia. Dan memang terbukti bagaimana bangsa-bangsa lain begitu antusias menerima kebenaran firman Tuhan itu, bahkan memberi diri untuk dipulihkan dan dibaptis menjadi anak-anak Tuhan. Lalu ada pertobatan. Apakah hanya di situ saja? Memang tidak. Keadaan-keadaan penolakan, keadaan-keadaan gangguan, bahkan tantangan diterima oleh Paulus dan Barnabas. Mengapa? Karena mereka yang menolak dan menentang, bahkan menjelekan Paulus dan Barnabas, merasa menjadi seorang bangsa atau merasa menjadi bangsa pilihan. Dan bicara bangsa pilihan adalah bangsa yang superior atau superioritas, yang tidak mungkin setara dengan bangsa-bangsa lain yang bukan pilihan. Sebetulnya kalau mau jujur, kaum ibu terkasih, keadaan ini tidak hanya terjadi di zaman Paulus, di zaman Barnabas, tapi juga terjadi saat ini, di mana acap kali timbul perasaan-perasaan superior di ruang-ruang umat Tuhan. Merasa lebih tinggi, merasa lebih rohani, merasa lebih hebat, dan lain sebagainya dalam iman dan pelayanan. Dari Paulus dan Barnabas kita belajar bahwa kita yang telah diselamatkan, menjadikan keselamatan itu sebetulnya bukan milik kita sendiri. Bukan keselamatan fokus pada diri sendiri. Bukan egosentris.
Kesempatan yang Allah beri adalah kesempatan memberitakan keselamatan, memberitakan kasih karunia Kristus di luar dari diri kita. Maka di situ ada makna keberanian yang Allah kehendaki bagi Paulus dan Barnabas. Allah kehendaki bagi kaum ibu kita semua. Memang manusiawi ketika timbul perasaan takut, perasaan tidak nyaman, nanti ditentang, lalu dibilang sok suci, dianggap sok suci, sok berani, sok rohani, dan lain sebagainya. Namun selalu ada pembelajaran untuk Paulus dan Barnabas. Selalu ada pembelajaran untuk kaum ibu. Selalu ada pembelajaran untuk kita semua agar tidak takut, tetap berjuang untuk memaknai keberanian sebagai salah satu panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Kaum ibu yang diberkati Kristus, pengajaran dan nasihat Kristus yang diterima Paulus dan Barnabas diberitakan kepada mereka, baik Yahudi maupun non-Yahudi, tanpa pandang bulu, dan sampai kepada kita di zaman ini. Itu semua adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang membuat Paulus dan Barnabas berani, dan bukan sembarang berani, melainkan ada hati yang tunduk, ada hati yang pasrah, ada hati yang terbuka di hadapan Allah, ada kerendahan hati yang mau dibentuk, yang mau melanjutkan, yang mau meneruskan damai sejahtera itu kepada dunia tanpa henti. Saya ambil contoh, kita baru saja kemarin merayakan HUT kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kaum ibu yang terkasih, kita tahu semua bagaimana cerita perjuangan bangsa ini. Bagaimana setiap orang yang berjuang zaman itu. Bagaimana setiap pejuang dan pahlawan kita, baik yang terkenal maupun yang tanpa nama, berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mencetuskan kemerdekaan bangsa kita. Untuk tetap membela bangsa ini, berjuang tanpa takut. Berjuang bukan hanya sekedar berani, meneruskan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang merdeka. Dan selanjutnya bagi kita semua, khususnya kaum ibu, menjadi pejuang yang sama untuk mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi bangsa ini. Kemerdekaan dengan berani dan benar, yang baik dalam ucapan, dalam pikiran, dalam perbuatan, dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman. Perjuangan kita sebagai umat percaya tidak akan sia-sia. Itu jaminannya. Sampai ketika Paulus mengakhiri pelayanannya di dunia, apa yang dia katakan? Aku telah meraih mahkota kemenangan. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa kaum ibu terkasih. Aku telah mendapatkan, meraih mahkota kemenangan. Karena anugerah Allah yang terjadi dalam kehidupan Paulus juga Barnabas, yang terus berjuang, bukan karena hanya sebuah kata keberanian, tetapi karena kehidupan dan iman yang takut kepada Tuhan. Karena kehidupan yang mau tunduk akan kehendak firman Tuhan. Karena tanggung jawab iman, mendapatkan keselamatan hidup yang kekal dari Allah Sang Pemilik hidup. Meneruskan, menyatakan keselamatan bagi dunia.
Dan tidak hanya itu, kaum ibu terkasih. Sampai hari ini catatan dunia, pengikut Kristus yang kurang lebih 2,3 miliar adalah pengikut terbesar di dunia. Ini bukti kerja anugerah Allah kepada setiap orang. Ini bukti bagaimana Allah berproses bagi dunia untuk tetap menyatakan bahwa damai dan hidup kekal itu nyata bagi setiap mereka yang mau percaya kepada anaknya, Kristus Yesus. Inilah anugerah Allah dan inilah keberanian yang bukan sembarang keberanian. Inilah hikmat. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Inilah yang harusnya kita buat sebagai umat Kristus. Karena kita pun punya hak yang sama seperti Paulus dan Barnabas. Mendapatkan kasih karunia itu, mendapatkan keselamatan itu, mendapatkan anugerah itu, dan itu semua harus kita berikan kepada yang lain. Terus berjuang dengan berani memberitakan Kristus Yesus di tengah tantangan dunia. Tantangan yang saat ini terjadi bagi kita semua, pandemi. Betul, memang kita harus lebih banyak di rumah saja. Namun bukan hanya sekedar kita di rumah saja. Maka ketika kita di rumah saja, kita juga menyelamatkan orang-orang lain. Maka ketika kita mengikuti arahan untuk menjalankan protokol kesehatan, maka kita juga menghargai orang lain. Maka kita juga menyampaikan bahwa inilah cara Tuhan untuk terus mewujudkan damai dan keberlangsungan hidup manusia di tengah-tengah kehidupan yang sedang dalam keadaan pandemi. Kalau mau ditanya, kita ada apa? Kita nggak punya apa-apa. Kita hanya kecil begitu. Betul, kita memang kecil. Tetapi kita yang kecil dinaungi oleh Allah yang besar, dinaungi oleh kuasa Tuhan yang besar, dinaungi oleh anugerah Tuhan yang besar, untuk membuat kita tetap teguh menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Keselamatan yang Dia nyatakan itu pasti. 2000 tahun yang lalu, bagaimana Allah berbuat bagi dunia ini, dan bagaimana kita telah selamat. Dan kita tidak mungkin dilepas begitu saja, kaum ibu terkasih. Jangan takut. Tunduk dan merendahkan hati. Terus berjuang bersama Tuhan. Matius 14 ayat 27, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Ini sebuah kalimat yang membuat kita merasakan ada Tuhan yang selalu berada bersama kita. Ini kalimat support, kalimat dorongan, kalimat motivasi, kalimat semangat buat kaum ibu dan kita semua. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Dan kalimat semangat ini mau juga mendorong kita untuk berani bertindak dalam keterbatasan yang saat ini sedang kita alami. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Sebuah karya besar yang Allah mau bagi kita, orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang telah menerima keselamatan, dan terus punya perjuangan sampai akhir zaman. Sampai kali kedua Kristus datang kepada kita untuk menetapkan kita berada di dalam rumahnya yang kekal. Luar biasa kaum ibu terkasih. Maka jangan gentar bagi kita semua. Apapun yang ada pada kita, Tuhan punya maksud yang baik. Apapun yang kita punya, yang kita pikir kecil, Tuhan punya maksud yang baik dalam kehidupan kita. Amanat agung Kristus kepada semua pengikutnya yang ada dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini yang juga tidak kalah penting bagi kita. Penguatan bagi setiap orang percaya untuk bertindak bukan karena sembarang berani. Dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Luar biasa, kaum ibu. Kita punya tugas bersama. Keberanian kita bukan karena egois kita. Keberanian kita menghadapi tantangan, menghadapi pandemi, menghadapi dampak dari pandemi, menghadapi banyak hal yang membuat terkadang kita merasa ciut. Keberanian kita adalah keberanian yang bukan sembarang keberanian, karena bersumber dari Sang Sumber hidup, yaitu Allah, di dalam putranya Yesus Kristus yang telah memeteraikan kita dengan keselamatan dan hidup yang kekal, yang menjamin hidup kita dan mengatakan kepada kita, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ini tugas kita semua, kaum ibu, yang memperhatikan suami dan anak-anak, yang memperhatikan masyarakat, yang memperhatikan gereja, memperhatikan bangsa. Ini tugas kita semua, yang berani menyatakan, melakukan menurut kehendaknya, dengan tulus dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Maka semua yang Tuhan curahkan bagi kita menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan juga menjadi berkat bagi setiap orang. Hanya satu tujuan, demi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.